6, 7. Do not disturb because it's time for Ding and Dong. Halo semuanya, do not disturb because it's time for Ding and Dong. Welcome back to episode 3. Di episode kali ini kita bakal nemenin kalian dari aku, Caca dari divisi Dana Logistik, dan aku Aira dari divisi olahraga. Nah sekarang kita mau undang siapa, Nira? Sekarang kita geser dikit ke yang lebih energetik ya. Please welcome Ametis. Oke, sekarang kalian coba perkenalan diri dulu, mulai dari sini. Halo semuanya, nama aku Mazaya. Aku di sini sebagai Kapten Amethyst. Halo semuanya, aku Sharana dan aku di sini sebagai leader Amethyst. Halo semuanya, aku Letya, aku sebagai sekretaris Amethyst. Hai semuanya, aku Trixie sebagai bendahara Amethyst. Yeay! Kan tadi katanya Mazaya ini kapten, terus Sharana di sini tuh leader. Emang bedanya kapten sama leader tuh apa sih? Kapten itu biasanya tuh lebih ke sisi administratifnya. Terus kalau misalnya leader itu lebih ke Keperluan latihan untuk koreo dan sebagainya. jadi simpelnya tuh kalau aku tuh lebih Lebih beralih general aku- gitu aku kan lebih ya? aku Iya. lebih ngajak. Kalau misalnya Sharon itu lebih ke sisi dance-nya. Oke, koreo gitu ya berarti. Oke, buat pembukaan, aku mau nanya dulu kalian, kenapa sih kalian dari semua ekskul yang ada di lab school ini, kenapa kalian milihnya MD? Aku emang dari kecil tuh juga udah ngelakuin dance sama kayak Letya. Dulu aku sempat ikut beberapa lomba juga. Aku pernah contemporary, aku pernah hip hop, dan aku tuh sempat ngeliat kakak-kakak Amethyst alumni honorable mention di RDV. Oh my god, this is so cool, dan akhirnya aku yang ngelanjutin. Sebenarnya aku juga sama kayak Sharana, aku itu dari dulu itu suka banget sama dance. Itu aku kayak dari SD udah. Pas SMP itu aku sama teman-teman aku, sama Raina juga, itu kayak kita keep talking about how cool Amethyst itu kan. Itu bener-bener dream aku dari dulu, dari SMP tuh kayak aku lihat Amethyst tuh kayak oh my god, aku mau banget masuk ke Amethyst crew. Tapi di SMP berarti belum ada eskul MD ya? Iya, belum ada. Cuma ada kayak performance. Itu kayaknya pas aku masih kelas 10 ya, itu aku lagi RFNI, terus abis itu aku lihat ada kakak-kakak Amethyst crew lagi nari di stage, terus aku ingat banget, aku kayak tarik-tarik teman aku, kayak aku mau nonton di depan karena aku saking mau. Aku temennya. Kamu ya? Iya aku. The moment pas aku nyadar kayak aku udah masuk Amethyst crew, itu aku bener-bener kayak nangis parah banget, terus especially when I got this jersey, itu aku bener-bener kayak aku tuh sebenarnya dari kecil nggak ada pengalaman modern dance sama sekali. Jadi aku gymnastics for like almost 7 years. Kayak aku tuh pas awal-awal aku decide to masuk MD itu tuh pas expo karena kan kakak-kakak tampil ya, terus aku langsung kayak Anjir keren banget, terus aku kayak aku mau masuk. Oke, dia sering banget disuruh Jungkir kayak balik, akrobatik balik gitu-gitu guys. Aku sebenarnya nggak pernah bener-bener intensif kelas nari, tapi aku emang dari dulu suka nari Iya. gitu. Suka joget. Maksudnya iya suka joget, bukan nari, joget. Aku dulu pernah figure skating juga. Aku juga sempat lihat Amethyst itu dari SMP gitu kan. Terus aku tuh kayak terinspirasi gitu. Oh, gue tuh mau masuk sini. Gue maunya yang ini. Gue mau masuknya Amethyst. Dan ternyata abis aku join Amethyst tuh ternyata nari itu salah satu passion aku. Kebanyakan tuh anak-anak dari luar mau masuk lab strand tentunya tuh karena MD-nya. Iya loh. Iya. Terus lanjut lagi, pernah nggak kalian tiba-tiba ganti koreo gitu, terus kalian tiba-tiba malah ingetnya koreo yang sebelumnya? Jujur sering sih. Iya. Guys, kalau perform tuh kita nggak gitu ya. Iya. Oh iya guys, FYI, aku sama Aira tuh juga sebenarnya jadi bagian dari MD nih. Jadi kita juga sebenarnya relate kok sama mereka. Wait, sebelum lanjut bentar dulu. Jadi kita udah ngasih kalian secret mission di WhatsApp masing-masing. Kalian bisa buka HP-nya. Harus kalian lakuin dengan punishment lemon. Enggak. Secret mission ini kalian lakuin sampai akhir podcast nanti. Jadi jangan sampai kelewatan, jangan sampai nggak ngelakuin missionnya, nanti kalian makan lemon. Lanjut nih, aku pengen nanya dari persiapan kalian nih. Nah di BL tuh kalian persiapannya tuh
Kira-kira kayak berapa lama sih? Kalau DBL itu kan kita persiapannya lumayan jauh ya. Hampir 3 bulanan itu dari audisinya juga. Pasti teman-teman di sini kayak pasti jauh dari sebelum itu udah kayak nyiapin diri Kan, sendiri iya, secara fisik, secara mental. Secara mental sih Aduh, sebenarnya. secara mental paling sih. Kita kalau dalam seminggu tuh kita latihan minimal 3 kali seminggu. Weekday makanya jam ekskul jadi biasanya cuma 2 jam. Cuman kalau ada kita latihan tambahan itu di weekend kita bisa sampai 5 jam. Minimal. Kalian pas latihan nih, kira-kira ada keluh kesah nggak sih yang bikin kalian kayak capek? Sebenarnya sama latihan sih itu yang pasti itu capek ya. Soalnya kita sebelum latihan itu pasti ada workout dan itu workout itu juga udah cukup capek banget. Dan kita kalau lagi dance kan itu biasanya kayak suka harus run through beberapa kali. Dan itu menurut aku itu yang paling as a dancer itu kayak bener capek banget. Pernah nggak kalian pas lagi tampil tiba-tiba tuh kalian ada kejadian kecil yang bikin kalian keinget terus tiap kamu tampil? Pasti ada banget. Karena ini personal experience aku ya. Aku tuh pernah diangkat split terus aku jatuh guys, terus aku jatuh langsung di kepala aku. Ya sakit banget sih, tapi kayak ya udahlah. Sampai benjol. Oh, benjol. Akrobatik kamu masuk gak jadinya? Kalau yang itu sih enggak. Enggak ya? Oh, trauma ya? Aku juga ada. Oh, kamu apa? Ayo lanjut. Jadi aku waktu itu pernah latihan. Terus aku tuh ada stunt kan berdua sama Letia. Aku tuh harusnya kakinya naik ke pundak dia. Cuman aku nggak balance. Akhirnya aku jatuh terus muka aku kedudukan sama Letia. Kan itu akhirnya koreo tetap dipakai lomba. Aku tuh setiap lomba jadinya tuh anxiety kayak aduh aku takut masa di stage muka aku kedudukan orang gitu. Kayak gitu juga sih Shea. Dan ada lagi waktu itu sebenarnya bukan aku sih, cuman pas di BL itu ada satu koreo di mana salah satu member kita Hilly itu diangkat dan dia ngelakuin backflip. Pas latihan sempet jatuh ya kalau nggak salah, terus langsung ke kepalanya. Habis itu aku tuh setiap kali ngelatihan atau tampil selalu tutup mata karena aku nggak mau lihat. Kalau Mas Zaya ada nggak? Kalau aku terus terang aja nih, kan aku tuh cewek tertinggi di Amethyst. Oh iya. Jadi aku juga sering banget jadi bass. Jadi aku suka yang ngangkat-ngangkat orang, itu aku. Itu sebenarnya aku juga ngangkat tuh yang ceritanya yang Hilly itu aku yang ngangkat. Selain dari itu juga aku pernah jadi bassnya Hilly juga pas berbarengan sama temen aku, Yaser. Adegannya juga jungkir balik. Pas kita mau backflip, entah kenapa nggak kepegang, bruk jatuh. Ya ampun. Tapi aman kan jadinya tetap. Masih aman. Kalian juga ada nggak cerita kayak cerita momen lucu gitu loh? Aku baru kepikiran nih. Nih, ceritanya pas DBL, pas performance pertama kita nggak sih? Ada satu bagian di mana ada 2 orang di belakang. Itu mau ngambil payung nih. Nah, harusnya tuh ada koreo sambil digini-giniin payungnya. Entah ada seseorang nih. Seseorang itu dia bukannya digini-giniin payungnya, dia malah jalan dan bener-bener jalan itu bener-bener jalan doang. Kayak bener-bener gak peduli. Oke, Gitu doang. jadi I'm not saying itu aku ya. Mungkin itu orangnya lupa. Oke lah, oh ya udah aku ngaku itu aku. Tapi itu tuh gara-gara ya itu tuh kita baru bikin gitu. Jadi kayak masih lupa gitu, kayak kagok tiba-tiba. Kira-kira kalian tuh pernah nggak sih, kan lagunya tuh kalian remix gitu. Nah, kalian tuh ada nggak kayak satu atau beberapa lagu yang kayak saking diputer-puternya tuh Wah, ada banget kalian tuh dong kayak kalau itu. muak gitu loh. Ada banget Ini dong. boleh nyanyiin. Baby, when I had my husband, but it's taking him so long to find me. Oke, ngerti. Emang kenapa sih? Kenapa lagu itu keputar-putar terus Iya. di Jadi kalian? itu lagunya kita pakai pas DBL Roadshow. Kita itu benar-benar kayak kita obses banget sama lagu itu kan. Kita benar-benar kayak itu kan lagi trending ya kan? Iya. Di TikTok, FYP. Jadi benar-benar kayak setiap kali kita nyanyi pasti kayak baby, what the hell song? Iya, langsung kayak Terus keinget pas gitu banget ya. yang pas bagian itu tuh yang bikin koreo kita. Kan otomatis kita harus hitungannya nyesuaiin nama lagu. Jadi kita nyanyiin terus kayak baby, gitu. Tapi jujur ya, kalau dari aku kayak ya pasti kalian pakai musik tuh harus di remix. Karena MD itu apa? Seni. Jadi menurut aku kayak di remix dengan lagu dan juga dance aman sih, itu bener-bener seni. Kalian gimana nih perasaan pas kalian pertama kali menang lomba gitu loh? Dari pertama kan kita pertama kali banget pas kelas 10 tuh kan kita sebenarnya nggak satu tim nih, kita berenam. Nah, kita pas debut pertama kali itu Desember 2024 itu jujur aja euforia. Pertama kali kita debut lomba itu setahun sebelum kita tampil DBL. Iya. Sama persis tanggalnya. Tanggalnya Iya, 7 Desember. Ya itu keren sih, itu keren sih. Kita give applause dulu deh, boleh.
Dan itu kita juga nggak expect mungkin karena itu tuh lomba Baru pertama pertama, kita iya. banget. Kita nggak pakai props kan, jadi itu kita di dance kita itu kita ada kayak box gede gitu, terus itu isinya sebenarnya ada penari nih, kemudian ada surprise gitu lah karena kita temanya itu Annabelle. Mendadak propertinya tuh nggak bisa dimasukin ke liftnya, jadi kayak kita benar-benar panik banget itu hamin Berapa jam itu hari Oh berarti itu emang masalah dari venue-nya. Oh, dari venue-nya. bener-bener kayak panik banget karena kan emang Korea kita itu based on that. Jadi akhirnya itu kita pakai properti yang kayak tali gitu. But you guys made it work though. Ya. Alhamdulillah. Buat dari Mean Girls deh. Oh ya boleh dari Dari Mean Girls, dari gimana? Mean Girls. Sebenarnya kita sih, maksudnya aku sama Caca pertama kali menang tuh pas DBL ya. Sebelumnya mungkin Kita belum kita belum nyampe yang kayak 1 2 3 gitu Iya, loh. dan kita juga gak terlalu ikut banyak lomba. Kita lagi ada tampil-tampil kesibukan gitu kan sendiri. ya. Coba deh sekarang bahas yang paling gede nih yang DBL. Kita masuk best 5 dong. Nah gimana nih menurut kalian kayak best 3 loh bahkan. Pas best 5 aku inget banget itu kita lagi latihan. Pokoknya kita lagi duduk di properti tangga kita. Terus tiba-tiba siapa yang Yaser. Iya, Yaser dan kru kita juga Oh, teman iya. Amethyst kita. Tiba-tiba bilang, best 5. Abis kita Kita langsung ngecek HP dan ternyata Iya, benar. terus langsung deh kita sibuk repost. Pas best 3. Pengumumannya. Iya pas hari H, ya abis best 5 itu yang turun tuh aku sama Kak Kansa kan. Pas mau diumumin itu aku bener-bener genggam tangan Kak Kansa, bener kenceng banget. Terus pas kita tahu tuh aku langsung kayak oh my god, gitu. Jujur aja 3 bulan tuh gak kerasa sama sekali. Iya. Tiba-tiba langsung Menurut tampil kalian justru bener kayak kelar. kurang gitu gak sih waktunya? Merasa kurang. Iya. Heeh. Ya tentu aja kan walaupun kita di dalam Amethyst kan kita kan tetap pelajar lab school Cirende kan. Karena kalian tuh kayak gimana sih cara ngimbangin MD sama nilai akademik kalian? Kayak kalian pernah gak sih dapet nilai 6-7 6-7 Ada banget. Apa tuh? Kita lagi DBL itu lagi Pas. Iya. lagi masa ujian. Kita itu abis ujian benar-benar kita langsung latihan di audit. Kan kita susah latihan malam ya. Kita belum ada waktu buat belajar yang kayak Besoknya optimal ya. gitu. Jadi ya kita pulang MD malam-malam harus belajar sampai malam lagi. Iya, harus belajar lagi abis itu. Kalau dari aku sih pas kelas 10 tuh bener-bener masa penyesuaian aku banget. Kan kita selesai latihan tuh kan lumayan malam masuknya. Jadi aku tuh baru nyampe rumah tuh jam 7-an lah. Kalau misalnya ada ujian di hari setelahnya tuh aku tetap harus maksa diri tuh penyesuaian sih, harus maksa diri buat bangun gitu. Yang penting akademik aku aman dan juga aku juga ada passion di MD-nya juga. Kalian tuh semua aktif di organisasi kan? Oh iya. Oke, absen dulu. Aku dari MPK. aku MPK divisi Public IT Sanskara dan Kalau aku dari MPK di Raja Dharma Vetra. Oh, MPK itu jadi Aku apa? sekretaris 2-nya MPK. Wah, keren nih. Aku dari OSIS divisi BPH Kerjasama Kata-Kata. Ini juga sekretaris ya itu dia. Aku MPK divisi olahraga. Jadi aku yang eval airnya ya guys. Oh, karena dia juga olahraga. Oke. Terus sekarang aku mau tanya kalian tantangan terbesar kalian pas lagi MD tuh apa? Oh, ya, pertama oke. ada konsistensi. Ya, ada ups and downs-nya, terus ada kesibukan lain juga, ada hal lain juga yang dipikirkan. Cuman emang harus tetap konsisten untuk memiliki semangat. Kalau aku pastinya nyari motivasi sih. Kadang susah gitu karena kadang kita juga capek fisik dan mentalnya tuh kerasa banget. At the end of the day, menurut aku nari itu salah satu passion aku juga dan ya lumayan lah dapat prestasi yang enggak sih. Tetap aja pasti tadi kayak ada ups and downs-nya tapi tetap aja gitu. Kalau aku sebenarnya sama sih, kayak aku itu lebih ke cara aku nge-handle my time sih. Soalnya itu aku sempet kayak bener-bener burn out banget sama jadwal latihan sama kayak akademik aku kan. Soalnya aku emang lagi ngejar nilai banget. Terus kayak agak susah sih untuk aku, tapi at the time kayak dance itu juga lumayan meaningful banget sih untuk aku karena I've been dancing since I was like very little. Jadi ini juga dream aku dari SMP sebenarnya. Kalau aku sih lebih ke masalah kayak ngatur waktu sama komitmennya kan. Karena kayak ya aku harus jaga komitmen supaya aku tetap semangat MD, terus kayak supaya aku tetap motivasi gitu kalau lagi MD. Karena kadang tuh kayak ngatur jadwal tuh susah banget. Jadi kayak aku harusnya kemana, aku malah ada latihan dan aku kan harus komitmen ya. Ya jadi aku tetap latihan gitu aja sih. Tapi satu sih yang menurut aku tuh ngemotivasiin satu sama lain banget tuh pastinya pertemanan.
Oke, sebentar. Akhirnya kita udah di ujung, artinya udah masuk punishment. Oke, dari itu kita mau ini ya ngasih tahu sebenarnya apa tuh secret. Yang menang dulu ya, kita ucapkan selamat dulu ke Caca. Jadi Caca tuh misinya adalah bikin satu orang meniru gaya bicara kamu. Jadi Caca tuh sebenarnya menang banget karena dia Berkali-kali udah ya? bikin satu orang, dia bikin semuanya 2 kali. Karena MD itu apa? Seni. Kita jadi kayak family gitu ya, friendship. Nah, terus siapa lagi? Menang ada lagi Mazaya. Mazaya itu misinya adalah bikin satu orang membela diri sendiri saat membahas suatu topik. Yang kepancing itu Caca. Itu tuh kita baru bikin gitu, jadi kayak lupa gitu, kayak kagok tiba-tiba. Jujur, siapa suruh tuh payung lu bawa jalan? Sisanya Apa? Aku itu kan dapat misi ketawa canggung gitu kan. Terus pas Aku kapan? bener-bener ketawa, tapi abis itu kayak pas kamu lagi ngomong deh, aku suruh ketawa, terus kamu kayak gitu. Gak ada ya? Enggak ada, maaf. Sherana tuh adalah sela pembicaraan satu orang sampai dia kesel atau menyadari dirinya disela. Kalau misinya Trixie ya. Oh iya Trixie. Buat suasana hening 5 detik setelah kamu ngomong atau orang lain sedang berbicara. Ya. Nggak ada. Dia apa? Aira tuh misinya alihkan obrolan ke topik lain yang sangat berbeda minimal 15 detik. Orang harus beralih ke topik itu. Kenapa enggak? Sambil diambil lemonnya. Ayo silakan. Silakan, mukbang. Sherana ambil. Ambil. Tahu nggak ini tuh juga sebenarnya ada sangkut pautnya sama MD karena kita kan melatih ekspresi. Iya, kita melatih ekspresi loh. Jadi kalian harus poker face ya. 1, 2, 3. Asem ya Mbak. Mbak itu apa, Mbak? Ini paling merah. Kalah lagi. Dilihat-lihat. Habis ini tuh masih banyak itu. Emang lagi serius. Oh she's greedy like that. Ini Aku juga mau ya. Ini lebih ke doyan ya. Iya ya. Salah ya kalian. Dan ini dekat. Enggak cuma lemon. Oke guys, jadi kan misinya udah selesai nih. Coba buat penutup kalian kasih kesan pesan kayak motivasi gitu-gitu buat penontonnya. pokoknya buat teman-teman semua yang mau masuk MD atau yang lagi di MD sekarang, semangat, selalu bekerja keras, jangan pernah puas sama diri sendiri, tetap kasih give it your all pokoknya, terus semangat, see you di lomba-lomba selanjutnya. Mungkin aku mau kasih pesan untuk adik-adik yang udah masuk MTS atau MD, semangat terus karena perjalanannya itu panjang banget, especially karena kalian ada RDP, ada DBL, ada lomba-lomba sekolah, terus kayak lomba-lomba yang lain-lainnya itu juga ada banyak banget. Jadi pokoknya semangat terus karena it's a long journey. Jadi buat kalian yang mau masuk Amethyst, good luck, semangat, dan begitu masuk kalian komitmennya harus besar, konsistensi juga harus besar, dan semangat untuk menarinya harus besar juga. Buat kalian yang mau masuk Amethyst, good luck karena kita butuh komitmennya juga ya guys. Dan juga buat adik-adik, jangan cepat puas sama tetap semangat ya. Dari itu mungkin kita akhiri dulu kali ya, dari aku Caca dan juga Aku Aira. sebagai host di podcast Ding and Dong kali ini. Kita izin undur diri. Terima kasih juga buat para kakak-kakak. Terima kasih kakak. Makasih udah nonton kita juga. Iya, jangan lupa like, subscribe, and comment. Oke, bye. Jangan lupa support Amethyst, bye.